that great. How are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson today. And now, before we start our lessons, it's better we sing if you're happy. Let's sing together, kids. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Okay, very good. And now let us pray, kids. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you, God. Amen. Oke anak-anak, kita kembali belajar lagi ya. Dengarkan penjelasan Miss dari awal sampai akhir video. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semangat! Oke anak-anak, Miss, kita kembali belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Dengarkan penjelasan Miss Nopi. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Dengarkan cerita dongeng yang akan Miss bacakan yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari ia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak dan memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Tanya orang kampung satu. Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Tanya orang kampung kedua. Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu menipu kami semua. Kata orang kampung ketiga. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala, tolong. Serigala memakan domba, teriak anak gembala. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini, kata orang kampung satu. Hahaha, memang tidak ada serigala, aku iseng saja teriak minta tolong, kata anak gembala. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada lagi yang percaya padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong, teriak anak gembala. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi, kata orang kampung pertama. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi, kata orang kampung kedua. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah anak-anak, demikianlah cerita dongeng yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Sekarang mari kita tentukan apakah pesan atau amanat yang terdapat pada dongeng tadi. Coba anak-anak, pesan yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala adalah kita tidak boleh berbohong. Jika kita terlalu sering berbohong, maka orang-orang tidak akan percaya kepada kita lagi. Jadi anak-anak juga harus selalu berkata jujur, jangan berbohong. Kita lanjutkan. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya meloncat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya.
Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang, Edo bersifat penolong karena suka membantu temannya. Nah, anak-anak, tuliskanlah 4 sifat dari orang sekelasmu. Bagian tengah itu diisi namanya, kemudian di bagian luar diisi dengan sifat-sifat berdasarkan namanya. Contohnya si Edo, dia memiliki sifat yang rajin, penolong, ramah, dan lucu. Ini adalah contoh sifat orang yang bisa kamu sebutkan. Contoh lain adalah seperti ini. Dino memiliki sifat yang lucu, ramah, usil, dan gemar membaca. Sedangkan Odi, tekun, periang, lucu, dan suka berbohong. Itu adalah contoh sifat. Nah, kita lanjutkan. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Demikianlah ciri khas kanguru. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Anak-anak boleh juga mencobanya di rumah. Kita lanjutkan belajar tema matematika dengan judul pembagian dengan cara pengurangan berulang. Apakah anak-anak masih ingat bagaimana mengerjakan pembagian dengan cara berulang? Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 2. Jadi sekarang kita ulang lagi supaya anak-anak ingat. Pembagian adalah pengurangan sampai tidak ada yang tersisa atau hasilnya 0. Contoh, yang pertama, 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Caranya, bilangan 6 itu kita kurangi dengan angka 2 sampai tidak tersisa atau hasilnya 0. Nah, ayo kita kerjakan bersama-sama. 6 dikurang 2 sama dengan 4, dikurang lagi 2 sama dengan 2, dikurangi lagi 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya sudah tidak tersisa lagi karena atau sama dengan 0. Nah, ada berapa kalikah pengurangannya, Nak? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3. Maka 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Itulah hasil dari pembagian soal nomor 1. Kemudian kita lanjut nomor 2. 10 dibagi 5 sama dengan berapa? Caranya, bilangan 10 kita kurangi dengan angka 5 sampai tidak tersisa atau hasilnya 0. Ayo kita kurangi bersama-sama. 10 dikurang 5 sama dengan 5, dikurangi 5 sama dengan 5, 5 dikurang 5 hasilnya sudah 0. Maka ada berapa kalikah pengurangan berulangnya, Nak? Ada 1, 2. Maka 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Bisa ya, Nak ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 3. 15 dibagi 3 sama dengan berapa? Caranya sama, bilangan 15 dikurangi dengan angka 3 sampai tidak tersisa atau sama dengan 0. Nah, ayo kita kurangi bersama-sama. 15 dikurang 3 sama dengan 12, dikurang lagi dengan 3 sama dengan 9. Kita kurangkan lagi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kita kurangi lagi dengan 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kita kurangi lagi sampai hasilnya 0. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sudah habis kan, Nak? Maka langkah selanjutnya kita hitung ada berapa kalikah pengurangan berulang pada soal nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali kan, Nak? Jadi 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Agar lebih paham, mari kita kerjakan soal berikut ini lagi. Ibu di sini mempunyai 8 buah apel. Coba anak-anak lihat, ada 8 apel yang dimiliki ibu. Kemudian 8 apel ini akan diberikan ibu kepada 2 orang anaknya bernama Ani dan Edo. Kira-kira bagaimanakah bentuk pembagiannya anak-anak? Maka kita tuliskan 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Coba anak-anak masih ingat tidak bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Mari kita kerjakan dengan cara pengurangan berulang. 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Ayo kita kurangkan. 8 dikurang 2 sama dengan 6, dikurang lagi 2 sama dengan 4, dikurang lagi 2 sama dengan 2, dikurang lagi 2 sama dengan 0. Habis ya, Nak? Maka kita hitung ada berapa kalikah pengurangan pada soal ini?
Iya, ada 4 kali kan, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi setiap anak, baik Ani ataupun Edo, mendapat 4 buah apel dari ibunya. Paham ya anak-anak Miss? Seperti inilah mengerjakan soal pembagian dengan cara pengurangan berulang. Selamat belajar anak-anak. Okay kids, that's all our lesson for today. Let's close our study with sing goodbye goodbye. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God, Amen. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan jangan berpergian ke luar rumah jika tidak perlu. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, all the best.